Pemirsa Intens Investigasi, 11 hari sudah sang duta persahabatan Vidi Aldiano berpulang ke pangkuan sang Khalik. Namun rintik duka seolah enggan beranjak dari pusara yang masih basah di TPU Tanah Kusir. Seperti apa sebuah pemandangan menyayat hati terekam saat jemari renta sang ibunda, Besbarini, yang terus membelai nisan sang putra seolah sedang menidurkan buah hati tercintanya dalam damai? Dan benarkah aktris Shireen Sungkar telah mewakafkan sebuah sumur di daerah Gersang Gunung Kidul atas nama Vidi Aldiano? Sejauh mana aliran kebaikan para sahabat ini terus mengalir meski sang pemilik suara emas telah tiada? Tak hanya soal wakaf, sebuah rahasia di balik busana sang ayah saat berziarah pun akhirnya terkuak. Mengapa ayahanda Vidi sengaja mengenakan baju kesukaan mendiang putranya di tengah cuaca yang tak menentu? Apakah ini cara beliau menghadirkan kembali kehadiran Vidi dalam tradisi foto lebaran yang kini terasa begitu sunyi tanpa peserta paling bersemangat itu? Di sisi lain, seperti apa pula penyesalan mendalam yang masih menghantui Erika Carlina dan Mahalini? Janji manis apa yang tak sempat tertepati antara Vidi dan putra Erika, Andrew? Dan mengapa Mahalini masih terus dibayangi rasa sesal karena pesan singkat dari Vidi di saat kondisinya sedang drop justru terabaikan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hari sudah sang penyanyi kebanggaan Vidi Aldiano berpulang ke pangkuan sang Khalik, namun rintik duka seolah belum juga beranjak dari hati kedua orang tuanya. Ya, di tengah kepedihan yang masih menyayat, ayahanda dan ibunda Vidi kembali menyambangi tempat peristirahatan terakhir putra tercinta untuk melepas rindu yang tak berkesudahan. Sebuah pemandangan yang amat menyentuh hati terekam saat sang ibunda, Besbarini, dengan penuh kasih sayang merapikan setiap jengkal makam sang putra. Jemari rentanya tampak gemetar saat menepuk-nepuk lembut nisan dan tanah pusara seolah sedang membelai dan menenangkan sang buah hati yang kini telah beristirahat dalam damai. Sebuah bukti nyata bahwa cinta seorang ibu tak akan pernah putus meski maut telah memisahkan raga. Usai berziarah, ayah Vidi Aldiano mengungkap bahwa ia dan sang istri berusaha untuk setiap hari berziarah ke makam anak tercintanya. Karena kebetulan makam kakek dan nenek Vidi juga berdekatan dengan makam Vidi. Selain itu, ayah Vidi juga mengungkapkan, sampai hari ini, atensi teman-teman Vidi masih banyak sekali yang masih sayang. Salah satunya datang dari aktris Shireen Sungkar yang mewakafkan sumur atas nama Vidi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Karena memang daerah di sana masih kekurangan air. Tak lupa, sang ayah juga turut memberikan apresiasi kepada sahabat-sahabat sekaligus berterima kasih kepada sahabat-sahabat Vidi yang masih sayang kepada alem Vidi Aldiano. Ya, kita tiap hari berusaha untuk ziarah, ya. Ya, selain ke Vidi, kebetulan yang Bapak Is, ya, tapi juga ngomongnya dekat-dekat sini. Jadi kita selalu menyempatkan untuk ziarah ke orang tua kami juga selain ke Vidi. Ya, so far sampai hari ini atensi teman-temannya, atensi para sahabat ya. Ini banyak sekali ya yang yang sayang sama Vidi. Kemarin juga salah satu sahabat Vidi itu Shireen. Ya, tiba-tiba
bikin sumur di mana sih? Gunung Kidul ya? Iya. Di Gunung Kidul. Gunung Timur itu karena kan memang Gunung Kidul kan memang kekurangan air ya, gitu. Nah itu dia bikin sumur atas Fidi. Nah ini apresiasi si Masim ini kan kita nggak pernah bisa ini ya, yang bisa sangka ya, ada aja. Terus ada juga ya, sudah 7 hari berturut-turut dia bikin masuk ya 100 gitu. 7 hari loh, ini udah hari ke-7 nih. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat Budi yang apresiasi terhadap kita juga berharap kebaikan kalian juga dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya saya tidak bisa membawakan secara langsung. Ya sampai Didi juga bahagia di sana. Sudah tersirat gitu kalau dari cerita sih. Anda jawab bikin semua buat Didi. Ya. Dan di mana nanti di betul itu bagi informasi untuk bersosial. Di balik langkah kakinya yang seolah tak pernah absen mengunjungi pusara sang putra, Ayahanda Vidi Aldiano secara jujur mengungkap kondisi batin keluarganya yang hingga kini masih dilingkupi awan kelabu. Ia tak menampik bahwa sang istri, Besbarini, serta menantu tercintanya, Sheila Dara, masih sering larut dalam kesedihan mendalam atas kepergian Vidi yang begitu cepat. Namun, di tengah rapuhnya hati dua wanita hebat di hidupnya tersebut, sang ayah memilih untuk menjadi tiang penyangga yang kokoh dengan mencoba lebih tabah dan ikhlas menerima ketetapan sang Khalik. Oh, ibu masih kayak gitu. Sila juga sama. Soalnya lebih tabah. Kalau ditanya kemarin kenapa saya nangis, itu karena hati tapi jam hari di belakang apa ya kami pura-pura nangis. Kenangan manis tentang keceriaan Idul Fitri bersama Vidi Aldiano pun kembali menyeruak di benak sang ayahanda. Dengan nada bicara yang tak bisa menutup kesedihannya, beliau mengenang tradisi unik keluarga mereka yang tak pernah absen melakukan sesi foto bersama dengan berbagai ide kreatif dan seru di setiap hari kemenangan. Namun, lebaran kali ini terasa begitu sunyi lantaran sang ayah menyadari bahwa mereka telah kehilangan salah satu peserta paling bersemangat dalam tradisi tersebut. Tak heran saat berziarah ke pusara sang putra, Ayahanda Vidi sengaja mengenakan busana kesukaan mendiang, seolah ingin menghadirkan kembali kehadiran sang buah hati dalam balutan kain yang penuh kenangan. Sebuah penghormatan bisu namun syarat akan makna cinta dari seorang ayah yang merindukan canda tawa putranya. Ya, selalu kita pertama itu foto di depan rumah itu dengan berbagai macam ide, juga Power Ranger lah, masak lah, kopi lah, Avengers itu kayak kita kehilangan satu peserta. Oh, ini baju kesukaan saya. Biasanya judulnya Sila, kalau nggak mertua asli sore. Iya. Saya gara-gara foto di posting foto itu, yang nonton banyak. Oh, itu tahun waktu sore itu. Iya, itu makanya ini baju paling enak untuk dipakai. Ya, pasti dia datang ke rumah cari makanan yang biasa kita siapin. Biasanya para mertua besan biasanya kan senang masak dulu. Mereka bikin opor lah, inilah itulah yang standar lebaran. Tapi kali ini enggak.
di Bandung juga nggak ada musik-musik, biasa kita ada musik-musik karena kali ini nggak ada. Janji yang tak sempat tertepati. Seperti apa Erika Carlina ungkap keinginan terakhir Vidi Aldiano yang ingin bertemu dengan putranya Andrew? Simak selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, duka mendalam atas kepergian Vidi Aldiano juga dirasakan oleh sahabat karibnya Erika Carlina yang tampak hadir bersimpuh di pusara sang musisi untuk melepas rindu. Dengan mata sembab, Erika mengenang Vidi sebagai sosok luar biasa yang kebaikannya begitu membekas bagi siapapun hingga ribuan doa tak henti mengalir untuknya. Di balik nisan sang sahabat, Erika mengungkap sebuah penyesalan yang menyayat hati tentang rencana pertemuan Vidi dengan putranya, Andrew, yang tak pernah terwujud karena kondisi kesehatan Vidi yang kian menurun kala itu. Kenangan manis saat mereka berlibur bersama ke Amerika Serikat pun kembali menyeruak, menggambarkan sosok Vidi yang tak pernah sedikit pun mengeluh, apalagi menunjukkan rasa sakitnya di depan orang lain. Sebagai bentuk penghormatan terakhir atas keinginan mendiang yang sangat ingin bertemu dengan sang buah hati, Erika sengaja mengenakan busana khusus bergambarkan wajah dan nama putranya saat berziarah. Vidi baik lah, semua orang tahu lah Vidi orang yang baik. Nggak ada yang punya hubungan yang nggak baik kayaknya. Vidi semua punya kenangan masing-masing. Hubungan Vidi sama semua orang juga baik. Wajar kayaknya waktu Vidi pulang banyak yang ngerasa kehilangannya. Vidi itu ngajak ketemu karena dia pengen ketemu sama Andrew sebenarnya pada saat itu. Cuman waktu aku pengen ke rumahnya, Vidi tuh terakhir kondisinya dia dirawat. Jadi aku nggak berani ngajak maksain buat ketemu juga. Vidi orang yang paling ceria banget. Waktu liburan sama Vidi, kita sama-sama ke mana sih ya? Amerika deh kalau nggak salah. Iya, ke Coachella. Jadi ini dia nggak pernah nunjukin rasa sedih dia ya atau rasa sakit dia ya. Jadi selalu good vibe lah. Terakhir ketemu almarhum kapan Kak? Waktu sebelum aku melahirkan. Iya, belum sempat ketemu sama Andrew. Makanya aku datang ke sini bawa baju ada gambar Andrew. Di penghujung ziarahnya yang penuh haru, Erika Carlina tak putus melangitkan doa-doa terbaik bagi sang sahabat yang kini telah beristirahat dalam keabadian. Dengan suara lirihnya, ia memohon agar Vidi Aldiano mendapatkan tempat termulia di sisi Sang Pencipta, serta berharap keluarga besar dan para sahabat yang ditinggalkan senantiasa diberikan kelapangan dada dalam menghadapi ujian berat ini. Secara khusus, Erika pun memberikan penguatan bagi Sheila Dara, istri mendiang Vidi, agar segera diberikan kekuatan untuk kembali bangkit dan menata langkah di tengah badai duka yang masih menyelimuti. Baginya, mendukung satu sama lain adalah cara terbaik untuk menjaga semangat dan cinta yang telah Vidi wariskan kepada mereka semua. Semoga keluarga yang ditinggalkan, sahabat-sahabatnya terutama ya, sahabatnya Vidi ada banyak banget, mudah-mudahan dilapangkan dadanya.
Semoga Vidi juga dapat tempat yang paling bahagia di sana, tempat yang paling ya dapat surga. Aku cuma bisa sampaikan semoga Kak Sheila diberikan kesabaran lagi. Ya semoga cepat bangkit lah. Di balik kenangan manis umrah bersama, terselip satu sesal yang menghantui Mahalini. Mengapa pesan dari Vidi Aldiano saat kondisinya sedang drop justru terabaikan? Seperti apa pula momen indah di tanah suci yang kini tinggal memori? Simak curahan hati Mahalini soal kebaikan Vidi Aldiano. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Rasa kehilangan yang mendalam atas kepergian Vidi Aldiano rupanya turut menyisakan gurat penyesalan di hati penyanyi cantik Mahalini. Di tengah kenangan indah saat mereka menghabiskan waktu bersama dalam perjalanan umroh dan wisata religi ke Maroko, Mahalini menyimpan sebuah sesal yang menyesakkan dada. Istri Rizky Febian ini mengaku sangat terpukul lantaran sempat tak membalas pesan terakhir dari almarhum di media sosial yang dikirimkan tepat saat kondisi kesehatan Vidi tengah menurun pasca gelaran konser Mahalini. Bukan tanpa alasan, Mahalini menjelaskan bahwa pesan tersebut luput dari perhatiannya karena tertumpuk oleh ribuan notifikasi lain yang membanjiri ponselnya kala itu. Kini, pesan yang tak terbalas itu pun menjadi memori pahit sekaligus pengingat akan sosok Vidi yang selalu memberikan dukungan luar biasa bagi rekan sejawatnya hingga embusan napas terakhir. Lantas, seperti apa curahan hati Mahalini yang penuh haru ini? Pribadi sih aku benar-benar dikasih kesempatan buat ketemu di masa aku sama teman-teman ketemu Vidi yang sangat indah gitu, karena aku itu kan pertama kali juga benar-benar itu sih yang selalu aku ingat, dikasih benar-benar kenangan yang benar-benar intens setiap hari. Kita curhat semuanya satu sama lain di situ juga. Terus waktu aku Maroko kemarin juga nggak tahu kenapa aku dikasih satu momen terus-terusan sama dia gitu, kayak semobil bener-bener seharian sama Vidi sama Kak Sheila, pesawat, jadi kayak gitu sih. Terakhir kemarin waktu aku konser juga, hal yang paling aku seselin tuh aku nggak sempet balesin chatnya dia karena mungkin banyak banget juga yang kutuk-kutuk segala macam. Akhirnya aku baru lihat kemarin dia ngucapin kita semua, yang nyanyi ada aku, Tayura waktu itu, ada Iki juga gitu. Di saat di masa dia lagi sakit-sakit aja dia masih bisa sempet banget dan itu dia ngedoain, dan aku baru lihat itu kalau nggak salah subuh ya teh, masih ngedoain, masih bilang congratulations dan segala macam di saat dia keadaan kayak gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.